Ya, jadi ternyata badan kita ini bukan hanya terdiri dari organ-organ atau benda yang bisa kita lihat gitu ya, seperti ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru. Itu adalah semua yang bisa terlihat oleh mata ya. Dokter kalau mengoperasi kita kemudian bisa membuka dan melihat di dalam badan kita ini ada organ-organ tubuh seperti itu. Tapi kita juga ternyata terdiri dari eh, makhluk-makhluk kecil yang bertempat tinggal memang di dalam tubuhnya kita. Makhluk kecil ini kita kenalnya dulu dengan istilah bakteri. Jadi sebenarnya bakteri itu bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Sebenarnya bakteri di dalam tubuh kita itu tugasnya adalah menjaga kita sehingga kita itu bisa hidup dengan sehat ya. Jadi yang bisa membuat kita ini menjadi manusia itu adalah sebenarnya digerakkan oleh fungsi-fungsi bakteri yang memang bertempat tinggal di dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita 70% bagian dari tubuh kita itu sebenarnya dibentuk oleh sel bakteri. Dan sel tubuh kita sendiri itu hanya 30%. Ya. Dan bakteri yang bertempat tinggal di dalam tubuh kita itu 90%. 90% itu artinya begini. Dari 10, 9 itu adalah bakteri yang sifatnya baik, bakteri yang sifatnya menolong kita. Hanya ada 1 dari 10 bakteri yang nakal atau kita sebutnya bakteri yang jahat ya. Jadi sebenarnya kita harus bisa mengelola badan kita supaya bakteri-bakteri baik itu tetap bisa bekerja dan bakteri jahat tidak kemudian menjadi lebih banyak jumlahnya. Nah, bakteri-bakteri ini ternyata bertempat tinggalnya itu beda-beda. Ada yang tinggalnya di kulit, di sepanjang kulit kita ini ternyata semuanya ada bakteri yang gak kelihatan oleh mata. Kemudian ada yang tinggalnya di hidung, mulut, dan kemudian di paru-paru, di bagian pernafasan. Ada juga yang tinggalnya di saluran pencernaan. Dan ada juga yang tinggalnya adalah di vagina atau di alat kelamin ya. Jadi masing-masing bakteri ini punya rumah sendiri-sendiri. Ketika bicara tentang bakteri, maka kita ini akan semakin sehat kalau bakteri kita itu beragam macamnya ya. Beragam itu bahasa Inggrisnya diverse gitu ya. Jadi ibaratnya kalau saya punya pensil warna, kalau kita hanya punya satu warna kan gambarnya nggak bisa bagus ya, cuma hijau aja semua nggak bisa bagus. Saya baru bisa menghasilkan gambar yang indah kalau saya punya pensil warna yang bermacam-macam warna ya. Jadi demikian juga dengan bakteri yang bertempat tinggal di dalam tubuh kita, itu semakin dia beragam, itu manusianya semakin sehat ya. Nah, keragaman bakteri itu ketika anak itu lahir itu masih sedikit jenisnya, tapi kemudian akan semakin banyak jenisnya ketika anak ini semakin besar, dan ketika kita tua nanti keragaman bakterinya juga akan menurun kembali. Jadi memang ketika keragaman bakteri itu sedang sangat banyak, sangat beragam, itu sebenarnya kita dalam posisi paling sehat. Itu biasanya di dalam usia remaja sampai dengan dewasa itu adalah masa dimana kita sedang sehat-sehatnya ya.
Nah, kalau kita lihat sebenarnya fungsi bakteri di dalam tubuh kita itu apa ya? Nomor satu, fungsi bakteri itu ternyata adalah memerintahkan sel imun tubuh. Ketika ada virus dari luar itu masuk, ya, ketika ada virus atau ada hal yang akan membuat sakit, maka bakteri itu cepat-cepat bilang sama sel imun tubuh untuk ayo siap-siap gitu ya. Jadi bakteri ini seperti memerintahkan tentaranya untuk bersiaga, ya. Fungsi yang kedua dari bakteri adalah dia berjaga di seluruh permukaan yang ada jalan masuknya. Ya, jadi dia seperti tentara yang berjaga di perbatasan antara badan kita dan dunia luar, supaya bakteri dari luar dan virus dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam badannya kita. Fungsi yang selanjutnya, bakteri ini adalah juga memperbaiki kalau ada sel-sel tubuh yang sudah jadi tua, yang sudah perlu diganti, ada yang rusak, itu bakteri yang kemudian memperbaiki. Ya, jadi bakteri ini sebenarnya kerja keras juga di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, salah satunya tugas dari bakteri ini adalah mengendalikan sel-sel imun tubuh kita supaya tidak menghancurkan badan kita sendiri.